Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada sebuah berita yang penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang bekerja di Taiwan. Jadi tolong untuk teman-teman yang melihat video ini, tolong dengarkan dan biasakan nonton sampai akhir. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang belum tekan tombol merah, silahkan tekan dulu ya. Karena untuk ini nanti kalian akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari tim kita. Jadi kalian nanti apabila HP kalian bunyi, ada pemberitahuan dari Suara TKI mengupload video terbaru, kalian tinggal tarik di atas, klik langsung ditonton. Kalian bisa untuk like dan apabila ada waktu silahkan tuliskan komentarnya. Atau mungkin ada pengaduan, silahkan tuliskan nomor HP saya di kolom deskripsi ada ya. Nah, di sini ada sebuah kejadian yang mana di sini bertemakan seperti ini. Laporkan kerja di luar job, PMI dapat kompensasi sebesar 300.000 NT. Teman-teman tahu berapa 300.000 NT? Ini jumlah yang cukup banyak. Yang mana di sini kronologinya? Fajar, Ketua Gabungan Tenaga Kerja Bersolidaritas atau GANAS, mengatakan bahwa seorang pekerja migran Indonesia PMI berhasil dimediasi setelah mengadu pada pihaknya kalau ia diharuskan melakukan job pekerjaan di luar kontrak kerjanya. Hingga majikannya juga membayar kompensasi sebesar 300.000 NT atau setara dengan 164 juta rupiah. Ini cukup lumayan besar guys ya. Ini karena melaporkan si majikannya itu melanggar ya, yang mungkin tadinya hanya jaga akong namun disuruh masak juga atau mungkin disuruh apa juga, dan itu si mbaknya itu melaporkan. Dan karena ada bantuan dari GANAS dan akhirnya si majikan dikenakan sanksi harus membayar 164 juta rupiah. Awal mulanya seorang PMI yang mempunyai job di kontrak kerjanya tertera sebagai perawat lansia, namun ia juga dipekerjakan sebagai penata laksana rumah tangga dengan tugas membersihkan rumah setiap hari serta menjaga toko, ungkap Fajar dalam wawancara bersama CNN. Jam kerja PMI tersebut juga tergolong panjang, dari pukul 6.30 pagi hingga pukul 11 malam, dan hanya diberikan istirahat pada malam hari serta makan malam gratis saja. Tak hanya itu, Fajar menambahkan gajinya selalu mundur dan diulur setiap bulan. Selalu mundur dan diulur setiap bulan. Sementara asuransi kesehatannya tidak diaktifkan. Ini majikan emang keterlaluan guys ya. Sudahlah dia mempekerjakan si mbaknya di luar job, itu dia bekerja menjaga lansia, namun dia juga disuruh jaga toko, juga suruh bersih-bersih dan yang lainnya. Dan bukan hanya itu saja, apabila gajian itu selalu diundur, tidak jelas. Dan bukan itu juga, cimpokannya itu dinonaktifkan coba. Ini majikan yang harus digimanakin guys ya. Fatalnya, kata Fajar, majikan menggunakan data orang lain untuk pelaporan atau perekrutan. Bukannya data PMI tersebut, akhirnya wanita yang kini ditampung di sebuah tempat penampungan di Hsinchu tersebut berkonsultasi ke GANAS. Akhirnya mbaknya itu mengadu ke GANAS. Jadi untuk teman-teman apabila mendapatkan masalah yang serius di Taiwan, itu untuk kalian emang pengaduan ke 1955 ya, namun ini lebih bagus itu ke GANAS ya. Jadi GANAS itu perwakilan di Taiwan untuk masalah-masalah kalian. Jadi ini lebih bagus ya, ke GANAS itu kumpulan tim GANAS ya. Awalnya ia hanya ingin pindah majikan saja. Saya gregetan dong. Masa kasus yang besar ini cuma ingin berakhir pindah majikan saja. Setelah saya edukasi dan beri nasihat bahwa kasusnya bisa menjadi tuntutan, akhirnya ia mau bekerja sama membeberkan semuanya dan menuntut majikannya. Setelah melalui berbagai proses mediasi yang panjang, akhirnya majikan mau untuk memberikan kompensasi setara gaji 15 bulan atau sekitar 300.000 NT. Nah, ini jadi penyelesaiannya akhirnya si majikan itu kena kompensasi atau kena sanksi harus bayar sebanyak 300.000 NT atau 164 juta rupiah. Ya, ini memang sudah kesalahan dia ya. Dia menyuruh si mbaknya itu padahal dia jobnya hanya menjaga lansia, namun dia juga disuruh jaga toko, bersih-bersih juga, dan yang lainnya. Dan di samping itu juga gajinya selalu dimundur, diulur, dan juga cimpokannya itu sampai dinonaktifkan. Ini sangat terlalu guys. Jadi untuk teman-teman, apabila kalian mendapatkan masalah di Taiwan ya,
mungkin majikan tidak sebagus yang seharusnya, ataupun mungkin memperlakukan kalian tidak sewajarnya, kalian jangan diam saja. Setidaknya kalian tanya-tanya ke teman atau langsung nelpon ke 1955. Atau mungkin mengadukan ke Ganas ya, tim Ganas. Itu untuk tim Ganas nanti saya coba akan cari nomor teleponnya untuk kalian bisa menghubungi ya. Jadi untuk teman-teman, jadi kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kalian kalau di luar negeri itu harus tegar ya. Harus bisa, jangan sampai lembut, jangan terlalu diem. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang mungkin itu merugikan kalian, atau mungkin kalian dipekerjakan tidak sewajarnya, dilaporkan, jangan diam saja ya. Nanti kalian akan mendapatkan pembelaan. Jadi teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jaya.